Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Bayangkan jika seseorang yang Anda kenal, seorang anak yang hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba kembali. Tak ada yang percaya, bahkan keluarganya sendiri pun ragu, karena anak itu sudah lama dianggap mati. Tetapi kenyataan lebih mengejutkan dari dugaan. Anak itu hidup dan telah melewati pengalaman yang lebih mengerikan dari mimpi terburuk siapapun. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana seorang anak yang menjadi tumbal pesugihan selama 16 tahun akhirnya kembali. Kisah nyata ini akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Tempat siluman dan manusia hidup berdampingan, terjerat dalam perjanjian gelap yang mengorbankan nyawa demi harta. Ilham adalah nama seorang pria yang kini telah berusia 45 tahun. Namun, kehidupannya bukanlah kehidupan biasa. Di masa mudanya, saat ia berusia 16 tahun, ia menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali, hingga 16 tahun kemudian. Kehilangannya tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarganya, tetapi juga menyembunyikan rahasia yang jauh lebih kelam dari yang orang-orang desa pernah bayangkan. Kisahnya dimulai pada suatu pagi ketika Ilham menggembalakan 7 ekor kambingnya di pinggiran hutan yang berdekatan dengan gunung. Hari itu, seperti biasa, ia duduk di bawah pohon besar sambil mengawasi ternaknya. Namun, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, seorang pria misterius tiba-tiba berdiri di sampingnya. Pria itu memperkenalkan dirinya dalam bahasa Jawa dan mengajak Ilham untuk mengikutinya. Tanpa sadar akan bahaya, Ilham mengikuti pria tersebut hingga tiba di sebuah bangunan besar yang megah, yang tak lain adalah istana siluman kera. Setelah memasuki istana, Ilham diberitahu bahwa ayahnya telah pulang dan ia diminta menunggu sampai ayahnya menjemputnya. Ilham yang masih bingung hanya bisa menuruti perintah. Namun kecurigaannya mulai tumbuh saat melihat bahwa rumah besar itu penuh dengan ratusan pelayan yang bekerja tanpa henti. Ketika ia mencoba berbicara kepada mereka, tak satu pun dari mereka menjawab, dan hanya memandanginya dengan tatapan kosong. Selama seminggu pertama, Ilham tidak diberi tugas apapun. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria besar dan kasar mendatanginya dan memaksa Ilham untuk mulai bekerja. Tanpa ampun, pria itu menendang Ilham dengan keras dan memaksanya untuk ikut serta dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan lainnya.
Ilham mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan dijebak di tempat yang bukan milik manusia biasa. Hari-hari di istana itu terasa sangat aneh. Tidak ada pembagian waktu yang jelas antara siang dan malam. Ilham, bersama ratusan orang lainnya, dipaksa bekerja keras, melakukan tugas-tugas berat seperti membersihkan kotoran hewan, menebang pohon, dan bahkan membersihkan kandang kera yang berkeliaran di sekitar istana. Para kera ini tampaknya memiliki kedudukan lebih tinggi daripada manusia-manusia malang yang diperbudak di sana. Ilham juga menyaksikan pemandangan yang memilukan. Anak-anak kecil dipaksa melakukan pekerjaan berat, bahkan hingga berkelahi satu sama lain sampai terluka. Pemandangan ini menghancurkan hati Ilham, dan ia mulai menyadari bahwa tempat itu benar-benar seperti neraka di bumi. Sementara itu, di desanya, orang tua angkat Ilham, yang telah mengangkatnya sebagai anak setelah bertahun-tahun tak memiliki keturunan, mulai panik ketika Ilham tidak pulang pada malam itu. Penduduk desa menyisir hutan untuk mencarinya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah kambing-kambing yang digembalakan Ilham. Setelah 2 hari pencarian, seorang warga desa menemukan mayat seorang anak di bawah pohon besar dengan banyak luka gigitan hewan. Penduduk desa yakin bahwa Ilham telah tewas, dan ibunya bahkan beberapa kali jatuh pingsan setelah mendengar berita tersebut. Mayat Ilham dimakamkan, dan kisah tragis ini perlahan-lahan terkubur oleh waktu. Namun, 16 tahun kemudian, desa itu kembali diguncang oleh kabar yang menghebohkan. Seorang pria setengah baya muncul di desa, mengaku sebagai Ilham yang selama ini dianggap telah mati. Orang-orang desa pada awalnya tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tewas bisa kembali? Namun, beberapa tanda mulai membuat penduduk desa berubah pikiran. Pria tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Ilham saat ia hilang, meskipun pakaian itu sudah sangat lusuh. Ketika ditanya tentang pengalamannya, Ilham menceritakan kisah yang mengejutkan. Selama 16 tahun, ia hidup sebagai budak di alam siluman kera. Waktu di tempat itu terasa begitu aneh, seolah-olah hanya beberapa tahun berlalu, padahal kenyataannya sudah 16 tahun. Pada suatu hari, istana tempat Ilham tinggal bergetar hebat, seperti terkena gempa. Orang-orang di dalamnya panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dalam kepanikan tersebut, Ilham mendengar suara yang sangat familiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang menandakan waktu salat. Ilham mengikuti suara itu, dan dengan berlinang air mata, ia mengucapkan azan bersama dengan suara itu. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berubah. Ia jatuh ke dalam kegelapan dan ketika ia sadar, ia sudah berada di tengah hutan. Tak jauh dari tempatnya jatuh, Ilham melihat seorang pria tua bersorban putih. Pria itu adalah seorang kiai yang ternyata telah diminta tolong oleh seorang warga untuk mencari anak perempuannya yang hilang secara misterius. Dalam proses pencariannya, sang kiai justru menemukan Ilham, yang selama ini terperangkap di alam siluman. Setelah menceritakan kisah tragisnya kepada kiai tersebut,
Ilham diantar pulang ke desa. Namun, tak semua orang percaya bahwa pria ini benar-benar Ilham yang mereka kenal. Meskipun demikian, beberapa orang yang mengingat detail-detail kecil dari 16 tahun lalu mulai menerima kenyataan bahwa Ilham benar-benar kembali. Kisah Ilham adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang membuktikan bahwa seberapa besar pun kekuatan gelap dan tipu daya iblis, keadilan Allah akan selalu menang. Ilham adalah saksi hidup akan kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga iman, menjauhi segala bentuk kesesatan, dan tak tergoda oleh harta dunia yang hanya bersifat sementara. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.